Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat siang menjelang sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang berada di Amerika dan Kanada. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini bisa bertemu kembali di ibadah online Sema Adonai pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Firman Tuhan berkata dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah ini. Mari bernyanyi secara pribadi di tempat masing-masing untuk kita persembahkan kepada Tuhan dengan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dengan judul Yesus Kami Puja. Dipersilakan, terima kasih. Salam semua kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita mengucap syukur kita hari ini bisa bersekutu dengan Tuhan. Mari saya ajak semua untuk memuji Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Kita menenangkan pikiran kita agar kita layak di depan Tuhan. Mari saudara-saudara seiman. Mari kita menepuk tangan, mengangkat tangan dengan cara untuk memuliakan Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selamanya. Kami mau sembah Engkau Tuhan, karena nama-Mu besar, Yesus. Sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Tamu sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan
Yesus Tuhan adalah Raja, memang Kau Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita katakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita katakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Memang Engkau Raja Tuhan, padamu kami menyembah, Allah kami yang hidup. Kami sujud menyembah-Mu saat ini Bapa. Layakan kami Tuhan, layakan kami Yesus. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri dengan kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita katakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Memang Engkau Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau sembah Engkau Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
adalah Raja. Glory haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Glory haleluya. Namamu besar Yesus, namamu besar. Namamu besar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita puji, kita tinggikan, dan kita sembah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ibadah ini, kita akan buka di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini bisa kembali untuk datang kepadamu melalui ibadah online di Sema Adonai. Tuhan, berkati saya sebagai liturgis agar bisa memandu ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, laptop, handphone, listrik, dan semua peralatan yang kami pakai, kiranya Tuhan tolong agar semua ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Berdoa juga buat semua para operator yang bekerja di belakang layar, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Berdoa juga buat khusus hamba-Mu yang sebentar memberitakan firman-Mu, Bapak Pendeta Daniel Palungan, kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar berita Injil yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Baik juga semua yang mendengarkan di Zoom Sembah Adonai, baik juga yang bergabung di channel YouTube Cahaya Firman, kiranya bukakan hati dan pikiran mereka agar mereka juga mendengarkan pemberitaan Injil pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan, agar kami layak di hadapan-Mu, layak melayani Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan kembali oleh Ibu Murni Brandes dengan judul Gunung Batuku. Dipersilakan, terima kasih. Kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku,
Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga benteng kotaku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi, tempat perlindunganku yang tinggi, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berikan waktu dan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari siapkan, sebentar kita akan mendengarkan pujian pengantar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Murni Rembarandes dengan judul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.
Dipersilakan, terima kasih. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 1:37, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah menyatakan kedaulatan kasih-Nya dan kuasanya saat kita mempercayai Dia dengan teguh hati. Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, Yesus memberi pengharapan. Dan pengharapan itu akan membawa sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang dipercaya Tuhan, dan kita pasti menerima mujizat itu apabila kita percaya dan menaruh hati kita kepadanya. Karena Dia adalah Yehovah Rafa yang memberikan kesembuhan hati kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita. Mari kita hayati firman ini dan memuji benar-benar bahwa mujizat itu masih ada saat ini. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mari kita ulangi pujian ini ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih ada. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada bagi anak-anak-Mu yang percaya, mau kembali kepadamu. Engkau berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang dapat menyembuhkan kami, Engkau yang dapat menghibur hati kami. Terima kasih Yesus, Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Engkau Yesus yang baik, Allah yang baik. Kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Mari bersama kami Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita katakan sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulihkan kami Bapa. Jadikan kami satu di dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa.
Bapa, namamu besar, kau diangkat dan dimuliakannya. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil dan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita setiap yang percaya kepadanya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Daniel Palungan, dengan tema kita pada saat ini, Injil sebagai berita utama dalam misi. Ini sesi yang pertama Bapak Ibu. Dipersilakan kepada hambanya, terima kasih. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih karena sampai hari ini kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kami mohon kiranya dapat bekerja di dalam hati, pikiran juga pendengaran kami, sehingga firman yang akan kami dengar kami dapat mengerti secara benar, dan kami dapat melakukan dalam hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan, dalam nama Yesus yang adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang akan kita baca pada malam ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua yang berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius ya, menjelang hari-hari tuanya ya. Karena di bagian akhir dari perikop itu berkata, sekarang darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Pesan-pesan di hari-hari yang terakhir itu merupakan pesan yang penting yang seringkali kita dengar di Indonesia sebagai wasiat. Ya, nah Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ini di awalnya itu dia satu berkata ya, bahwa di hadapan Allah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan kepadamu, beritakanlah firman itu, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi dilandasi dengan pengenalan akan Yesus sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi semua orang yang hidup maupun yang mati. Maka Paulus menandaskan, menegaskan kepada Timotius, karena engkau akan dihakimi nanti, engkau akan dimintai pertanggungjawab atas semua yang kau katakan, semua yang kau ajarkan. Maka itu sebabnya aku berpesan kepadamu, beritakanlah firman dalam keadaan apapun. Jangan ada motivasi-motivasi yang kemudian merusak kemurnian pemberitaan firman Allah, tetapi baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman itu. Ayat ini menjadi semboyan di dalam alma mater atau di alma mater kami dulu, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, yang mengutip dari bahasa aslinya yang berkata kerukson ton logon, proklamirkan.
Injil itu. Nah, ini saudara, karena Paulus di dalam surat-surat yang lain itu bahwa ada orang-orang yang kelihatannya memberitakan Injil, tetapi sebenarnya mereka memberitakan Injil yang lain. Kepada jemaat di Galatia, Paulus menegaskan itu supaya jangan sampai terkecoh oleh karena ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya berkhotbah, kelihatannya menginjil, tetapi apa yang mereka khotbahkan, apa yang mereka beritakan itu bukan Injil yang murni, yang bersumber dan berlandas kepada Alkitab. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ini juga yang kemudian menjadi dasar atau latar belakang pemikiran kenapa saya pilih topik ini, karena perkataan-perkataan Paulus di dalam Alkitab itu, dan juga karena kenyataan mengamati mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang ini, baik secara onsite maupun secara online, ada banyak orang yang ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu, kelihatannya dia mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi sesungguhnya mereka menafsirkan atau memahami ayat-ayat itu secara keliru. Dan ada yang terang-terangan tidak lagi memberitakan Injil, tetapi memberitakan pengalaman pribadi, memberitakan filsafat, memberitakan hal-hal yang menjadi pengalaman hidupnya. Nah, maka itu saudara, situasi sekarang ini harus menjadi satu kesadaran bagi kita, ya, sebagai pemberita-pemberita Injil, sebagai jemaat Tuhan. Ya, saudara harus memberitakan Injil, saudara harus menyaksikan tentang Injil, dan saudara harus membuka hati hanya untuk Injil saja, karena beberapa alasan nanti saya akan sampaikan. Nah, sama juga dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dia berkata, ya, pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, jadi Paulus dan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa yang harus menjadi berita utama di dalam misi penginjilan, misi pengajaran kita, misi penggembalaan kita adalah Injil Yesus Kristus. Saya berharap bahwa Sema Adonai menjadi salah satu channel yang konsisten untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala bangsa. Nah, jadi Injil sebagai berita utama dalam misi penginjilan. Ya, Injil di sini nanti bisa bertukar-tukar di dalam pembacaan selanjutnya itu firman. Firman atau Injil itu istilah yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama, yaitu firman Tuhan. Nah, alasan mengapa Injil itu harus menjadi berita yang utama di dalam pemberitaan Injil itu ada beberapa, ya, dan saya batasi 2 sesi, saudara. Yang pertama itu adalah hanya Injil yang menjadi sumber iman. Hanya Injil yang dapat membangkitkan iman. Kesaksian hidup bisa membuat orang terdorong, termotivasi untuk percaya, tetapi tidak sedikit kesaksian-kesaksian hidup yang mendapat cibiran dari banyak orang oleh karena antara apa yang disaksikan dengan apa yang mereka lihat itu bertentangan. Maka itu sebabnya Paulus meyakini bahwa Injil adalah berita satu-satunya yang dapat membangkitkan iman. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Injil itu berita yang membangkitkan iman.
Injil itu merupakan benih yang ditaburkan, yang kemudian bertumbuh menjadi iman di dalam hati jemaat, hati yang mendengar. Oleh sebab itu maka saudara harus berkomitmen, mengambil satu tekad bahwa apa yang saya harus sampaikan dari atas mimbar kepada jemaat, di hadapan jemaat itu hanyalah firman Tuhan saja. Karena hanya firman yang berkuasa untuk membangkitkan iman di dalam hati orang-orang yang berdosa. Ya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, dalam hal ini dalam Kristus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ada pemberitaan Injil mendahului percaya menyebabkan terjadinya pemeteraian. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa jemaat di Efesus itu dapat percaya kepada Yesus, kemudian dimeteraikan untuk menjadi milik Yesus selama-lamanya adalah karena terlebih dahulu dari percaya itu mereka telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara, maka selalu saya katakan kepada murid-murid saya bahwa Injil atau firman itu tidak mungkin atau tidak boleh digantikan dengan berita apapun di atas mimbar, karena hanya Injil yang dapat membangkitkan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil itu adalah petunjuk jalan keselamatan. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, hilang di dalam kegelapan, tidak tahu kemana arah langkah akan diayunkan untuk memperoleh kehidupan. Jadi manusia di dalam kegelapan itu melakukan banyak usaha, termasuk adalah beretika moral yang tinggi, berfilsafat yang tinggi, beragama yang saleh. Bahkan agama itu didirikan oleh manusia. Agama-agama didirikan oleh manusia adalah dengan satu tujuan supaya mereka dapat memperoleh keselamatan. Tetapi agama apapun di atas muka bumi ini, tidak ada satu yang dapat memberikan jaminan keselamatan, termasuk agama Kristen. Karena itu, di dalam agama Kristen, supaya berbeda dengan agama-agama yang lain, maka berita yang harus dijadikan sebagai dasar iman, sebagai pokok berita untuk disaksikan kepada segala bangsa, haruslah hanya Injil Yesus Kristus. Ya, ini dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi Timotius, ya, sejak kecil itu dia sudah dididik oleh ibunya, sudah dididik oleh neneknya. Apa materi didikannya? Adalah kitab suci. Pada waktu itu yang sudah terkanonisasi dan yang sudah dalam wujud buku itu adalah Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maliaki. Dan kitab suci itu, firman Tuhan itu atau Injil itulah yang kemudian diajarkan oleh mamanya Timotius, oleh neneknya Timotius, supaya dengan ajaran kitab suci, dengan ajaran Injil, dengan ajaran firman, maka mereka dapat memperoleh atau mengetahui jalan keselamatan. Ya, jadi saudara, tanpa firman Allah, maka orang Kristen akan tetap hidup
di dalam kegelapan. Tetapi dengan firman Allah, maka manusia akan mendapatkan petunjuk jalan bagaimana untuk keluar dari kegelapan menuju kepada kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 30. Ini berkisah tentang seorang kaya yang setiap hari berpakaian ungu dan berpesta pora dengan Lazarus yang miskin, yang ingin menghilangkan laparnya dengan remah-remah yang jatuh dari meja si orang kaya itu, tetapi tidak mendapatkan. Lalu dua-duanya mati. Lazarus mati, lalu pergi ke tempat di mana Abraham ada. Lalu orang kaya mati, lalu ia pergi ke tempat yang dikatakan Hades, dikatakan Gehenna, tempat yang penuh dengan penderitaan. Nah, lalu dari tempat yang penuh dengan kegelapan itu, si kaya ini berseru kepada Abraham, "Abraham, suruh Lazarus itu datang kepadaku, mencelupkan tangan jarinya di air lalu meneteskan lidahku, karena di sini aku sangat menderita." Tetapi Abraham berkata, "Di antara kita ada satu jurang yang tidak bisa terseberangi, dan karena itu tidak ada pertolongan dari tempat ini kepadamu." Lalu si kaya itu berkata kepada Abraham, "Kalau begitu Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu pergi ke bumi. Karena di bumi masih ada saudara-saudaraku yang belum percaya, belum diselamatkan." Lalu berbagai dialog muncul, tetapi kemudian kata Abraham di sini, ya, ada kata orang kaya dulu supaya lengkap dialognya. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Jadi dia masih mengasihani saudara-saudaranya, bagaimana supaya saudara-saudaranya itu jangan masuk ke tempat di mana dia telah mengalami penderitaan itu. Nah, apakah kemudian Abraham menyuruh Lazarus kembali, dalam arti dia bangkit kembali untuk berkata-kata, berbicara kepada 5 saudara dari si kaya itu? Ternyata Abraham tidak mengizinkan, ya, karena itu bertentangan juga dengan kitab suci itu sendiri. Nah, tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Kata kesaksian Musa di situ adalah 5 kitab Taurat Perjanjian Lama. Kesaksian para nabi adalah kitab nabi-nabi mulai dari Yosua sampai kepada Maleaki. Ada pada 5 saudaramu kitab suci itu. Kalau mereka mau masuk ke tempat kesenangan di mana Lazarus sedang berada bersama-sama dengan aku, maka baiklah mereka mendengarkan apa yang dikatakan Musa, apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa kembali kepada hidup yang kekal. Dan Abraham berkata, baiklah mereka mendengarkan itu. Tetapi jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika tidak ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Wah, ini luar biasa, ini pemikiran si kaya ini. Orang mati bangkit itu akan membuat orang-orang bertobat. Tetapi
Abraham berkata, sekalipun ada orang bangkit dan kemudian pergi memberitakan kepada mereka apa yang benar, itu tidak akan cukup membuat mereka bertobat. Tetapi kalau mereka percaya kepada Injil Yesus Kristus, percaya kepada apa yang dikatakan Musa dan para nabi, maka itulah yang akan menjamin keselamatan 5 saudaramu itu. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat sini Abraham, ya. Tadi kita lihat Paulus, Yesus, sekarang Abraham. Ya, Abraham menjadikan kitab suci, menjadikan firman itu sebagai satu-satunya berita yang dapat memberi petunjuk jalan keselamatan. Nah, Paulus kembali kepada Timotius, ya, di pasal yang lain, 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasilah ajaranmu. Apa ajaran Timotius? Itu firman. Sudah baca di pasal-pasal sebelum dari 1 Timotius ini. Yang kemudian ditegaskan lagi di 2 Timotius pasal 4 itu. Ajaranmu, Injil itu. Bertekunlah di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Apa yang akan menjadi jalan keselamatan, petunjuk keselamatan bagi orang-orang yang mendengarkan Timotius tidak lain adalah ajaran tentang firman, ajaran tentang Injil. Maka itu sebabnya saudara, apalagi sebagai hamba Tuhan di sini, perhatikan bahwa mimbar itu bukanlah tempat untuk bercerita. Mimbar bukanlah tempat untuk membedah buku, meresensi buku, bukan. Tapi mimbar adalah tempat untuk memberitakan firman Allah, memberitakan Injil. Karena hanya firman Allah yang akan memberikan petunjuk jalan keselamatan yang pasti. Nah, itu sebabnya saudara, Paulus berkata, beritakanlah firman itu. Yesus berkata, beritakanlah Injil itu. Itu yang kedua. Kenapa harus Injil dan kenapa hanya Injil? Karena hanya Injil yang dapat memberikan petunjuk jalan keselamatan. Yang ketiga, alasan mengapa hanya Injil yang harus diberitakan, ya, harus diajarkan kepada orang-orang yang percaya. Karena hanya Injil yang berkuasa melahir barukan. 1 Petrus 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau dibaca secara langsung satu kalimat begini, karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang bisa merubah hati seseorang, apa yang bisa merubah pikiran seseorang, itu hanyalah firman, hanyalah Injil, hanyalah kitab suci. Itu sebabnya saudara, maka Injil itu tidak bisa tergantikan. Karena hanya Injil yang kemudian bisa menyentuh hati orang-orang yang keras, menghancurkan hati orang-orang yang keras kemudian percaya kepada Yesus. Hanya Injil yang berkuasa untuk merubah pikiran seseorang sehingga yang tadinya hanya percaya kepada filsafat, tidak peduli kepada Tuhan, sekarang dengan Injil mereka dapat percaya dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman itu punya daya restorasi di dalam kehidupan orang-orang yang berdosa. Ya, jadi firman yang berkuasa untuk melahir
barukan. Nah, ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Nah, air dan roh. Sementara pendeta-pendeta tertentu menafsirkan air di sini adalah baptisan. Tetapi baptisan bukan sarana kelahiran baru. Baptisan tidak punya kuasa untuk memperbaharui seseorang. Baptisan tidak punya kuasa untuk menyelamatkan seseorang. Ya. Karena itu maka air dalam ayat ini itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali firman. Ya. 1 Petrus 3 ayat 21 tadi itu. Saya sudah tempatkan lebih dahulu supaya ketika saya menyampaikan ayat ini, saudara tidak bertanya lagi apa air itu. Bahwa yang berkuasa untuk melahirbarukan seseorang itu hanyalah firman dan Roh Kudus. Nah, untuk menjelaskannya itu di dalam Efesus pasal 6 ayat 25 sampai 27. Ya. Ini tunggu dulu. Efesus Efesus 5. Ya. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini memang dalam konteks perkawinan Kristen, pernikahan Kristen. Bagaimana supaya hubungan itu bisa suci, bisa kuat, bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka harus ada kasih dari seorang suami kepada istri dengan kualitas kasih Yesus Kristus. Nah, Yesus menyerahkan nyawanya, tetapi sebelumnya itu dikatakan, dengan tujuan untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, di sini seperti ada dua lagi yang saling berbeda, air dan firman. Apakah air itu punya daya untuk menyucikan dosa? Jangankan saudara air baptisan di Indonesia dibaptis di Sungai Yordan sekalipun, Sungai Yordan itu tidak punya kuasa untuk membersihkan saudara dari segala dosa, menyucikan saudara dari segala kenajisan. Yang berkuasa untuk menyucikan saudara itu adalah firman yang seperti air bisa membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di tubuh kita. Nah, jadi saudara, karena itu maka apa yang disebutkan air di dalam Injil Yohanes itu dijelaskan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 3, 1 ayat 23, dan kemudian di sini di Efesus 5 ayat yang ke-26 bahwa firman itu seperti air yang berkuasa untuk menyucikan, menguduskan manusia sehingga murni di hadapan Tuhan. Nah, karena itulah saudara, ini menjadi suatu fakta ya, bahwa Injil itu memang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kesaksian yang berseri, pengajaran yang berseri tentang okultisme, tentang pedukunan, tentang santet, tentang iblis oleh pendeta Daud Tony. Pengajaran itu tidak bisa menyucikan saudara, karena yang berkuasa untuk menyucikan saudara adalah berita dari Injil Yesus Kristus. Bukan pengalaman hidup, kesaksian yang bombastis, yang aduhai, yang memukau. Itu punya daya menggerakkan sedikit, tetapi yang berkuasa untuk menyucikan, menguduskan, melahirbarukan itu hanyalah Injil Yesus Kristus. Ya, tujuan saya adalah jangan
gantikan Injil dengan berita apapun. Banyak buku-buku bertebaran menulis tentang perjalanan ke neraka. Ada buku-buku yang ditulis mengisahkan tentang sudah mati tetapi hidup kembali. Ya, itu semua berita-berita yang memang kita harus yakini suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Tetapi itu setetes air di lautan atau di samudra raya. Kesaksian-kesaksian hidupmu itu adalah seujung kuku kebenaran dari apa yang tertulis di dalam Injil. Karena itu maka jangan jadikan kesaksian hidupmu sebagai berita utama, tetapi jadikan Injil sebagai berita utama. Kesaksian pengalaman hidupmu bisa saja membuat orang terpukau, tetapi tidak bisa melahirbarukan. Tetapi yang berkuasa melahirbarukan itu hanyalah Injil Yesus Kristus. Itu yang ketiga. Ya, yang pertama tadi itu adalah membangkitkan iman, yang kedua menunjukkan jalan keselamatan, yang ketiga melahirbarukan. Alasan-alasan mengapa hanya Injil yang harus kita jadikan pokok berita di dalam misi penginjilan kita, baik dari satu tempat ke tempat lain maupun ketika kita berdiri di atas mimbar menggembalakan jemaat maupun ketika dalam kelas mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Injil itu harus menjadi berita yang utama. Dan yang keempat, ya, alasan bahwa hanya Injil yang harus menjadi pokok berita kita adalah karena Injil itu berkuasa menyelamatkan. Ya, ini tadi sudah dibaca oleh Pak Sam itu, ya. Roma pasal 1, 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berita apa yang saudara bisa setarakan, sepadankan dengan Injil? Ada banyak gereja-gereja, ada banyak jemaat-jemaat yang menjadikan pendeta itu sebagai tolok ukur kebenaran. Kalau pendeta itu sudah memberi klarifikasi atau memberikan pernyataan, itu dianggap sebagai kebenaran. Ada satu video yang diupload oleh satu gereja, oleh satu jemaat dari gereja tertentu, di mana di dalam video itu pendetanya sedang memimpin ibadah, sedang berkhotbah gitu. Lalu dia berkata, saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, lalu kemudian dia teruskan, dia berkata, saya percaya itu karena Benny Hinn mengatakannya. Jadi pendeta ini sudah lebih percaya kepada Benny Hinn daripada apa yang Alkitab katakan. Mungkin dia percaya kepada Alkitab bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tetapi masih diragukan. Baru dia mantap, baru dia fix percaya pernyataan itu ketika diverifikasi oleh Benny Hinn. Ini realitas, susah. Makanya ketika saya menyampaikan ayat-ayat seperti ini di atas mimbar atau di dalam kelas, itu kadang-kadang emosi saya itu masuk ke dalamnya, karena nyatanya sekarang ini ada banyak orang yang mau menggantikan Injil itu dengan figur-figur tertentu. Sekalipun dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia lebih percaya kepada pendeta itu daripada apa yang Alkitab katakan.
Sekalipun pendeta itu berkelimangan dengan dosa, nyata-nyata hidup di dalam perzinahan, tetapi lebih dipercaya daripada apa yang Alkitab katakan. Karena itu maka saya mau tegaskan kepada saudara, tidak ada berita yang bisa menyelamatkan, tidak ada pendeta yang bisa menyelamatkan kecuali Injil Yesus Kristus. Karena itu percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab lebih daripada apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta. Harusnya pendeta yang tadi itu dia berkata begini, Benihin berkata bahwa hari ini adalah hari yang jahat. Lalu dia verifikasi, saya sungguh percaya itu karena Alkitab mengatakan. Nah gitu, jadi harusnya firman Allah lebih tinggi daripada perkataan Benihin. Tetapi karena memang sekarang situasi dunia, situasi gereja, situasi iman jemaat itu sudah tidak seperti yang diharapkan, maka muncullah. Dan ini lebih berbahaya karena yang menyatakan itu adalah pendeta, gembala sidang. Dan jemaat yang mendengarkannya pasti akan ikut, ya. Pendeta lebih dapat dipercaya daripada Alkitab. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah, percayalah firman yang tertanam di dalam hatimu, karena firman itu saja yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Jadi sudah bisa melihat di sini bagaimana karya Injil itu membangkitkan iman, memberi petunjuk jalan keselamatan, melahir barukan, dan sekarang menyelamatkan. Jadi kalau tidak ada firman, tidak ada Injil, tidak akan ada keselamatan. Karena yang menyatakan secara jelas, benar dan akurat tentang Yesus itu hanya Injil. Bukan buku-buku, bukan kitab suci yang lain, bukan pendeta, tetapi yang menyatakan dengan benar tentang Sang Juru Selamat itu adalah kitab suci. Dan karena itu kitab suci juga adalah sarana penyelamatan dari Allah kepada orang-orang yang berdosa. Nah, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan, ini Yesus, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, ya. Roh itu yang memberi hidup, dan hidup itu sendiri. Jadi Paulus, Abraham, Yakobus, Petrus, Paulus, ya, itu senada, seirama, seia sekata, sejiwa sepikiran, bahwa firman itu punya kuasa menghidupkan. Firman itu punya kuasa untuk menyelamatkan. Karena itu pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil itu kepada segala makhluk. Ya. Beritakanlah firman itu, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, kata Paulus kepada Timotius. Dan sekarang saya mau sampaikan juga kepada saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan di dalam ruangan ini. Beritakanlah firman itu. Jemaat-jemaat yang ada di dalam ruangan ini, saya katakan kepada saudara, datang cari firman. Bukan datang cari pendeta, tetapi datang cari firman. Karena hanya firman yang bisa merubah hidupmu, hanya firman yang bisa menyelamatkan engkau. Firman itu juga yang berkuasa untuk menyelamatkan seisi rumahmu. Ya. Ini saya teringat saat-saat akhir ini, maka saya perlu uraikan ini. Kepala penjara di Efesus, di Filipi,
itu dijadikan oleh banyak pendeta-pendeta sebagai satu dasar ajaran bahwa kalau ada satu orang di dalam rumah diselamatkan, seisi rumahnya itu diselamatkan. Jadi sepertinya yang penting satu orang bertobat satu rumah, seisi rumahnya selamat. Ini bertentangan dengan ayat-ayat lain bahwa bapak tidak bisa menanggung dosa anak, anak tidak bisa menanggung dosa bapak. Masing-masing bertanggung jawab kepada dosanya sendiri. Nah, tetapi kenapa ada satu orang dalam rumah diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan? Karena dalam konteks Paulus beserta temannya dan kepala penjara itu dibawa oleh kepala penjara ke rumahnya, dan seisi rumahnya itu disuruh duduk untuk mendengarkan pengajaran firman dari Paulus. Termasuk yang hadir di situ adalah seorang ibu yang bernama Ibu Lydia, dan kemudian mereka semua dijamah oleh Tuhan, bertobat terima Yesus. Jadi kata satu orang diselamatkan seisi rumah, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan, itu sebenarnya pernyataan yang mengikuti sesudah orang seisi rumah itu mendapatkan berita Injil dari hamba Tuhan. Sama juga ketika Petrus datang ke rumah Cornelius. Walaupun Cornelius ini sudah seorang yang percaya sudah diselamatkan, tetapi tidak otomatis seisi keluarganya selamat. Dia kumpulkan semua keluarganya, dia undang Petrus. Petrus datang berkhotbah mengajarkan firman Allah kepada mereka, maka seisi rumah Cornelius itu bertobat terima Yesus, lalu mereka dibaptis. Nah, jadi saudara, tidak ada keselamatan yang membonceng. Tapi setiap orang mutlak harus mendengarkan firman, karena hanya orang yang mendengarkan firman yang kemudian memiliki iman. Hanya orang yang mendengarkan firman yang kemudian mendapatkan petunjuk jalan keselamatan. Hanya orang yang mendengarkan firman yang akan mengalami lahir baru. Hanya orang yang mendengarkan firman yang akan diselamatkan. Itu sebabnya Injil tidak boleh digantikan dengan apapun di atas mimbar gereja-gereja Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan kepada sidang jemaat, Bapak Ibu pada malam ini, itu saudara dapat pahami dan kemudian mengambil satu tekad komitmen bahwa saya hanya membutuhkan Injil. Saya hanya memberitakan Injil saja, karena hanya Injil itu yang berkuasa untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih. Malam ini kami mendapatkan satu penegasan kembali, merefresh pikiran dan keyakinan kami bahwa sungguh Injil Yesus Kristus itu adalah satu-satunya kebenaran yang berkuasa untuk menyelamatkan kami. Dan karena itu kiranya kami diberikan kerinduan dalam hati untuk selalu mencari kebenaran dari Injil Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu, supaya di mana saja mereka berada, mereka dapat selalu merindukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami akhiri firman Tuhan pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Sumsel Maronai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Tema kita, Injil sebagai berita utama dalam misi. Tentu ada alasan-alasan. Ada 4 alasan pada sesi pertama ini. Alasan yang pertama adalah karena Injil adalah sumber iman. Alasan yang kedua, Injil petunjuk jalan keselamatan. Alasan yang ketiga, Injil berkuasa melahirbarukan. Dan alasan yang keempat, Injil berita yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu, kita terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik,
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Aling. Dipersilakan, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tam. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mensupport pelayanan dari Sema Adonai, Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXXXXXX. Demikian pengumumannya Bapak Ibu, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan persembahan Bapak Ibu yang telah mensupport pelayanan dari Sema Adonai. Semoga Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak Ibu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai liturgis. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aling. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat, doa untuk ucapan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan, doa untuk pemerintah, doa untuk gereja-gereja, dan doa untuk Sema Adonai. Kepada Ibu Eri dipersilakan untuk memimpinnya. Terima kasih. Ya, baik Pak Sam, terima kasih untuk waktunya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau satukan hati kita dan kita mau meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini ya Bapa, kami berkumpul di dalam satu ruangan Zoom. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada saat ini ya Bapa, baik kami yang ada di Indonesia, baik kami yang ada di Amerika ataupun di Eropa, Tuhan satukan kami ya Bapa di tempat ini. Tuhan, kami rindu untuk terus mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa, yang telah kami dengar ya Bapa, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu terus ya Bapa menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa, untuk memperteguh iman kami kepada Tuhan di dalam kami mengiring akan Engkau ya Bapa. Tuhan, memberkati hamba-Mu Pak Daniel yang sudah menyampaikan akan kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, firman ya Bapa yang telah kami dengar, terus ya Bapa menjadi kekuatan iman percaya kami semakin diperteguh ya Bapa. Sebab Injil keselamatan ya Bapa telah Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus ya Bapa, di mana Tuhan Yesus telah datang ke atas bumi ini hanya satu tujuan ya Bapa, untuk ya Bapa memurnikan setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, berikanlah kami kekuatan ya Bapa, supaya Tuhan kami terus ya Bapa memperjuangkan iman kami kepada Tuhan, dan Engkau ya Bapa kelak ya Bapa menjemput kehidupan kami ya Bapa dengan iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan ya Bapa, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang oh Yesus indah di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami tahu ya Bapa, kami hidup di tengah-tengah Tuhan dunia yang penuh dengan ketidakpastian ya Bapa, yang Tuhan sewaktu-waktu mungkin dapat membawa iman kami, oh Tuhan, menjadi lemah. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa oleh kekuatan firman-Mu ya Bapa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, untuk kami terus ya Bapa ikat di dalam hati kami, tertanam dalam hati kami ya Bapa, dan boleh menjadi Tuhan Yesus, oh ya, rema yang indah dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk kami terus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Memberkati hamba-Mu Pak Dani Tuhan di dalam pelayanannya, penggembalaannya, di dalam pekerjaannya ya Bapa. Juga ya Bapa di dalam pengajaran-pengajarannya Tuhan, Kau berikan hikmat, pengetahuan ya Bapa yang lebih dan lebih lagi ya Bapa, untuk Tuhan menggali akan kebenaran-Mu yang sejati kepada kami semua yang mendengar ya Bapa. Tuhan, Engkau juga berkati dalam setiap keperluannya dan kebutuhan dalam keluarganya, juga dalam pelayanannya Tuhan. Bapa, saya percaya hanya Engkau Tuhan yang dapat
menolong kehidupan Pak Daniel ya Bapa. Engkau ya juga yang memberikan kesehatan bagi beliau Tuhan di dalam menjalankan akan misi kebenaran-Mu ya Bapa kepada semua orang. Berikan kesehatan tubuh jasmani ya Bapa, terlebih akan rohani ya Bapa. Sehingga Tuhan semua boleh berjalan seiring sejalan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati anak dan cucunya ya Bapa. Berkati ya Bapa dalam setiap kebutuhan rumah tangganya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kepada para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini ya Bapa. Engkau berikan ya Bapa hati yang takut akan Tuhan ya Bapa, sehingga mereka juga boleh bekerja ya Bapa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau yang menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami ya Bapa, Engkau berikan hati ya Bapa yang murni, hati yang takut pada Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan dalam melaksanakan setiap ya Bapa kebijakan-kebijakan ya Bapa adalah kebijakan-kebijakan ya Bapa yang dapat Tuhan Yesus membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi ya Bapa, sehingga bangsa ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mereka juga adalah ya Bapa pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau angkat ya Bapa untuk membawa amanah-amanah yang baik ya Bapa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Sehingga Tuhan mereka juga boleh Tuhan Yesus memimpin setiap ya Bapa apapun yang mereka kerjakan. Mereka boleh hidup takut akan Engkau dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau. Dan dijauhkan ya Bapa dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena Tuhan, Engkau adalah Allah dan Tuhan, Engkau adalah Raja yang dapat mengangkat dan menghentikan ya Bapa setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati juga Tuhan Yesus akan gereja-gereja yang bertumbuh ya Bapa di Indonesia ataupun di seluruh dunia ini ya Bapa. Sehingga Tuhan, di mana misionaris-misionaris ya Bapa yang sudah Engkau tempatkan, hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau tempatkan, mereka juga boleh bekerja ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, memberitakan Injil, kebenaran-Mu, keselamatan ya Bapa bagi semua orang. Sehingga Tuhan, dimanapun tempat yang tidak terjangkau, mereka boleh ya Bapa mendengar akan keselamatan yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, begitu juga dengan Shema Adonai yang sudah Tuhan tetapkan untuk ya Bapa sebagai ladang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa yang sudah Engkau berikan kepada hamba-hamba Tuhan ya Bapa yang sudah Engkau tetapkan. Biarlah Tuhan juga firman Tuhan ini boleh tersampaikan ya Bapa ke seluruh bangsa-bangsa ya Bapa di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati juga kami tim pelayanan Tuhan untuk dapat menopang pekerjaan-pekerjaan baik ya Bapa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati setiap keluarga kami Tuhan, pribadi lepas pribadi yang saat ini kami hadir. Biarlah Tuhan kami juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang manis di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa kepada semua orang bahwa Engkau adalah keselamatan, Engkau adalah juru selamat, Engkau adalah Raja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan ya Bapa yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Sam. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Eri atas doa-doa yang sudah dipanjatkan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat, kita akan mendengarkan pujian penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Murdi Brandes dengan judul Tuhan Ini Aku. Dipersilakan, terima kasih. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21, beginilah bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekali lagi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, jadikan kami bejana indah untuk-Mu. Pakailah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di sini. Pakailah hidup kami dan urapi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikan ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikan ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Mari kita sekali lagi mengulangi pujian ini dari atas ya, sambil kita menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikan ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikan ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikan ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikan ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu.
bela untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami dan urapi kami Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikan ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikan ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh Bapa, terima kasih untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memakai hidup kita untuk memberitakan firman-Nya dan untuk memuliakan nama-Nya. Baik Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala Sema Adonai, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dipersilakan, terima kasih. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami sungguh menikmati persekutuan di dalam hadirat Tuhan. Kami berkati melalui puji-pujian dan juga melalui firman-Mu. Kiranya semua ini Tuhan membuat kami semakin teguh di dalam mengiring Engkau dan juga semakin bertanggung jawab atas tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam ini. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan untuk 1 minggu ke depan. Apapun yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan menyertai sehingga semuanya berhasil. Dan minggu depan kami boleh kembali lagi untuk bersekutu bersama-sama di ibadah online ini. Dan dengan demikian kami akan semakin dikuatkan dan juga semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akhiri ibadah kami pada malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan berjalan dengan baik atas penyertaan dan campur tangan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Palungan yang sudah memberitakan firman pada saat ini. Dan juga kepada Ibu Murni Brandes yang sudah mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir di Zoom Sema Adonai, baik juga yang bergabung di channel YouTube Cahaya Firman, serta semua tim Sema Adonai yang bekerja di belakang layar. Kami ingatkan untuk semuanya yang hadir pada saat ini, selesai ibadah ini ada pelajaran firman dengan materi buku sejarah penebusan seri kelima dengan tema penyebab penawaran Israel ke Babel. Ini yang menjadi pengajar adalah Ibu Alida Nur, MD dan Doctor of Ministry. Sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.